Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariswanda, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, NIM 40 120 111 08. Di sini saya akan membuat suatu pembelajaran hukum pertambangan yang bertema dengan perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang lama dan undang-undang baru. Menyangkut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan nih, mineral dan batu bara. Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara beserta undang-undang revisinya. Perlu kita ketahui nih, bahwa secara historis pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni in this case. Oke, lanjut. Ini saya akan sampaikan lagi. Midwet Stabblad 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Kemudian di tahun 1906 undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Mijnordonatië atau disebut Ordinansi Pertambangan tahun 1906. Adapun setelah 15 tahun merdeka, Indonesia membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 37 1960 tentang pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 37 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Oke, ini akan saya lanjut lagi. UU Kau mencabut Indes C Midwet karena ruh peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Nah, yang setelahnya diganti Undang-Undang Pemda pada tahun 1959. Lalu diganti lagi menjadi Undang-Undang Pemda tahun 2004. Hingga pada Undang-Undang Minerba atau disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lahirnya Minerba tahun 2009 membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik. Masih hal ini terjadi karena pada saat diberlakukannya Undang-Undang Minerba 2009 masih terdapat beberapa kontrak karya yang dalam tahun berjalan atau bahkan baru ditandatangani sebelum pemberlakuan undang-undang yang baru nih. Berdasarkan Undang-Undang Minerba bahwa pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten, kota maupun tingkat provinsi dapat melakukan penertiban IUP. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan, kewenangan, dan penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ternyata membawa perubahan terhadap pengaturan pemberian IUP di bidang energi dan sumber daya mineral. Kewenangan hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk daerah kabupaten kota tidak memegang lagi kewenangannya sama sekali, termasuk dalam pemberian IUP sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Minerba pada tahun 2009. Oke, setelah satu dekade berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan dalam revisi Undang-Undang Minerba.
Salah satunya ada pada pengambil lalihan Oke, saya ulangi, pengambil lalihan sebagai besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat dan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerbitan IUP. Lokus dari usaha bidang minerba adalah di daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota. Seharusnya ada perlibatan wewenang daerah dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara jarak dekat dengan perusahaan minerba mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha minerba tersebut. Selain itu, penguasaan negara terhadap mineral dan batu bara harusnya diberikan kepada perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut dengan BUMN atau badan usaha milik negara BUMD. Terus Pasal 169A Undang-Undang Minerba baru, peran negara dalam pengelolaan negara terhadap minerba dikurangi. Oke. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Selebihnya saya minta maaf. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.